Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, sehat, kuat? Oke, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita masih dikasih kesempatan belajar firman Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang besar. Hari ini kita akan belajar kembali tentang menyesal. Saya bacakan dalam 1 Korintus 15 ayat 34a. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Yang lalu kita sudah belajar tentang menyesal karena tidak mendidik anak-anak dengan baik. Menyesal karena tidak membina rumah tangga dengan baik. Sekarang kita akan belajar menyesal karena hidup kita tidak kudus, atau dengan kata lain hidup dalam dosa. Setiap kali kita pasti tidak terluput jatuh dalam dosa. Siapapun kita, termasuk saya. Yang lalu kita sudah belajar akibat dosa kita hidup dalam ketakutan. Itu kita belajar yang lalu. Terlalu banyak dosa, saudaraku. Dosa mencuri, dosa bohong, dosa korupsi, dosa narkoba, dosa nyabu, bunuh orang, menipu. Oh saudara, bahkan kita menikmati dosa-dosa itu. Bahkan kita bermain dengan iblis, bermain dengan setan, bergaul dengan jimat-jimat, dengan dukun-dukun dan sebagainya. Saudara, kita semua sudah tahu ini. Nah, kalau sudah kita ketangkep saudaraku, kita masuk penjara, menyesallah kita. Kalau kita sudah tua, kita menyesal kenapa aku dulu berbuat dosa ini. Kalau kita sudah sakit, tidak berdaya lagi, kita mulai menyesal kenapa aku dulu seperti ini hidupku. Lalu bertanya dan marah pada diri sendiri. Kenapa? Saya bodoh, bahkan memukul dadahnya. Aku bodoh dan aku bodoh. Saudaraku, seringkali dosa-dosa itulah yang mengikuti kita. Dikejar oleh dosa itu. Sehingga kita mengambil hal yang tidak menyenangkan. Saudaraku yang saya kasihi, dosa itu yang sudah mengikat kita. Dosa itu yang membawa kita tidak berdaya lagi. Aku menyesal akan semuanya ini karena terlalu banyak dosa. Kita lihat bahwa baru ini terjadi seorang anak Tuhan, seorang pejabat, dia bunuh orang dan lainnya. Akhirnya menyesal, saudaraku. Bukankah masuk penjara, entah berapa tahun dihukum, tapi yang pasti menyesal dan menyesal. Kita lihat sendiri, terlalu banyak hal ini. Mungkin saudara telah terjadi seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Petrus dalam firman Tuhan, dia pernah jatuh berbuat dosa. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia menyesal karena dia telah berbuat dosa. Dia telah mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi akhirnya apa, saudara? Petrus pulang, bertobat total di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni dia karena dia bertobat dan dia tidak berbuat dosa lagi. Bahkan akhirnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Beda dengan Yudas Iskariot. Dia juga berbuat dosa, menjual Tuhan Yesus. Menyesal? Iya, dia menyesal. Dia mengembalikan 30 keping perak. Dia menyesal perbuatannya. Tapi satu hal yang dia tidak lakukan. Dia tidak bertobat. Akhirnya dia gantung diri. Saudara, dia bunuh diri. Dia tidak bertobat. Akhirnya masuklah neraka. Selama-lamanya tidak ada kesempatan lagi. Saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Yesus adalah setia dan adil.
Sehingga Ia, Yesus, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oh, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tak kala saudara mau mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan semuanya total. Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni dan menyucikan semua dosa kita. Rasul Paulus berkata, di antara kalian semua yang berdosa, semua orang berdosa, tapi aku lebih lagi, lebih jahat lagi, aku lebih banyak dosa. Tapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, dosaku telah diampuni dan aku dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, hati-hati. Iblis selalu mengganggu kita dan berkata, Tuhan tidak akan ampuni dosamu. Dosamu terlalu banyak. Jangan kamu kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menerima kamu. Oh, iblis dengan berbagai cara akan membohongi kita. Sehingga kita bingung. Kita selalu terbayang-bayang dengan dosa-dosa kita yang lalu. Sehingga hidup kita ke depan tidak kuat, tidak semangat. Karena dibayangi oleh dosa-dosa. Saya katakan kepada saudara, pada saat ini, jangan pikirkan semua itu. Tak kala kamu mengakunya di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Tak kala kita bertobat, kita akan mengatakan, puji Tuhan, Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah memberkati dan memberikan kekuatan kepada saya. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Jangan berbuat dosa lagi. Hidup benar dan bertobatlah. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami semua. Agar kami tahu penyesalan dosa itu luar biasa. Tapi kami bersyukur anugerah Tuhan itu besar. Kalau kami mengakunya, maka Tuhan akan mengampuninya. Dosa kita sebanyak apapun juga, Tuhan menyucikan di atas kayu salib yang sudah mati bagi kami. Puji Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.